sebagai pendiri KIP tentu Anda paham tentang pemilu ya. Allah. Apakah info tentang adanya DPT 52 juta fiktif nih, yang orang sudah meninggal. Oh iya. Ada orang-orang Cina datang ke Indonesia diberi KTP. Ada yang orang-orang yang belum pantas mendapat KTP itu mendapat KTP. Konon katanya jumlahnya jutaan atau puluhan juta. Nah, coba kita korek informasi yang dari senior. Jadi gini, aku mau komparasi dengan pemilu atau Pilpres 2019. Saat itu temuan secara resmi ada 31 juta DPT bermasalah. Tapi tidak tuntas, nggak ada klarifikasi, penjelasan atau bagaimana secara transparan penyelesaian soal 31 juta DPT itu real, ya kan? Ini DPT bermasalah sejak 2019 itu, atau telah terjadi sebelumnya? Itu yang data resmi 2019. Hari ini meningkat. Yang ada temuan itu dan sudah dilaporkan 52 juta. 50 ya, juta. Yang 52. Data ini menurut penelusuran dipakai nih untuk pembagian bansos itu juga. Jadi ada dua hal temuan. Ya kalau kita bicara pemilu, kecurangan atau kejahatan pemilu itu di konteks kepemiluan, di ranah kepemiluan. Tapi di luar itu terjadi penyimpangan. Iya, penggunaan data fiktif itu dibuat bansos. Dugaan data fiktif itu buat penyaluran bansos. Berarti ada penggarongan dana yang luar biasa di sini kan? Orang tidak berhak menerima. Nah, sampai hari ini coba ada yang pernah dengar, ada yang pernah ikuti berita atau tanya apa kita baca klarifikasi yang jelas soal itu, ya kan? Nah, satu lagi, Bawaslu hari ini juga mengakui temuan soal 4 juta milenial. Kategori pemilih milenial tidak ber-EKTP. Tidak boleh. 4 juta. Jadi KTP biasa dia? Iya, tidak ada. Belum dapat. Nah, itu masalah yang berhak mendapat KTP karena tapi udah masuk DPT, DPS, daftar pemilih sementara. Nggak ada, belum ber-KTP. 4 juta loh. Bawaslu juga mengakui soal itu. Nah, itu cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, harusnya itu kan diundanglah stakeholder terkait, termasuk pemantau pemilu yang independen, ya kan? Verifikasi soal ini semua, verifikasi. Sampai saya khawatir ini akan jadi DPT juga sama gitu loh. Nggak ada penyelesaian. KPU sendiri hari ini tidak ada bicara yang jelas bagaimana penyelesaian soal itu. Jadi seolah ketiup angin aja. Nah, satu hal lagi, fenomena yang harus dicermati, potensi atau indikasi kecurangan pemilu, ya kan? Pemilu besok. Itu soal di RT saya, di lingkungan saya udah ada edaran itu resmi itu di mana-mana saya kira. Anak usia 16 tahun sudah bisa sekarang bikin KTP. Ketentuan kan 17. Dianjurkan untuk segera bikin KTP. Pertanyaannya, ada urgensi apa? Baru kali ini gitu dan menjelang pemilu. Kalau dia belum masuk usianya, kenapa harus disuruh bikin KTP sekarang? Ada apa itu? Urgensinya apa? Enggak. Nah, satu itu, kedua, apa regulasi yang mendasarinya gitu loh? Iya kan? Enggak ada. Tahu-tahu ada edaran aja. Maksudnya apa itu? Nah, kalau ya di sinilah dibutuhkan nalar kritis kita, ya kan? Besok mau pemilu, kalau anak usia segitu udah disuruh bikin KTP, wallahu alam untuk data. Makanya saya bilang potensi dan indikasi, ya kan. Selain juga udah ada temuan tuh nik ganda, satu nik tapi bisa empat nama, walaupun daerahnya lain-lain, fotonya tetap, niknya tetap, cuma alamatnya lain-lain. Ada juga satu orang punya gitu. beberapa KTP. Ya, itu udah ada temuan semua, udah dilaporkan. Pertanyaannya, bagaimana penyelesaian soal ini secara transparan? Ya kan?
Jadi ya kan, ya saya kira udah banyak viral. Kalau mau membantah soal itu, bantahan ini kan harus transparan, akuntabel gitu loh, ya kan, dan melibatkan para pihak yang terkait, gitu loh, bukan secara sepihak dengan entengnya bilang oh enggak itu wah ngaco. Ini akan berdampak pada situasi ke depan, ya kan. Kalau hari ini kita lihat tata kelola negara carut marut, ya kan, pelanggaran peraturan perundang-undangan, hukum, orang bilang seenak deweknya aja, ya kan. Karena apa? Berangkat dari pemilu yang kotor, ya kan. Jadi gini, analogi ilustrasi sederhana, mesin reject ada yang rusak komponennya, ketika lu paksakan untuk berproduksi maka hasil produksinya juga reject, jelek, tidak laku, sudah cacat kan gitu. Maka perbaiki dulu mesinnya. Nah, pemilu sebagai mekanisme ritual politik 5 tahunan, mesin penyelenggaranya ya KPU udah Bawaslu dan unsur-unsur terkaitnya, khususnya 2 ini. Kalau mesinnya rusak, lu mau produksi barang yang rusak. Saya pesimis gitu. loh, ya itu 52 juta itu terselesaikan kan, Tapi 2019 itu tidak terselesaikan 31 juta. Betul. Nah, kemudian lagi orang secara normatif selalu bicara pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas, rendah rahasia. Secara teoretik, secara normatif itu indah. Tapi pada prakteknya, ya kan kita tahu gitu loh. Data-data pelanggaran itu luar biasa, ya kan? Nah, itu azas pemilu. Harusnya kan memandang azas pemilu ini, pemilu diselenggarakan sebagai koreksi total terhadap mekanisme kekuasaan yang salah. Jadi, kalau pemilu berangkat dari azas seperti itu, logikanya ketika kepemimpinan tata kelola negara sebagai hasil produk pemilu yang lalu banyak kesalahan, banyak penyimpangan, maka pemilu hari ini dia harus lebih baik karena berazas koreksi, ya kan, memperbaiki sifatnya. Ini nggak pernah terjadi, gitu loh. Pemilu itu bukan semata-mata rekrutmen elit politik baru. Jadi elit politik baru berganti, tapi harus ada perubahan. Ya, sistemnya tetap seperti itu, ya kan, cuma ganti orang atau ganti baju. Tapi masuk pada sistem yang rusak, maka produksinya juga, outputnya juga rusak. Itulah yang aku bilang yang lalu, pengambilan keputusan itu harus mempertimbangkan efek kesengsaraan. Sekarang efek kesengsaraan luar biasa, ya kan, macam-macam di krisis multidimensional. Ini yang dibilang krisis multidimensional. Oke, gitu. Senior, kalau kita mengetahui ada persoalan-persoalan terhadap DPT, ya. Kemudian pejabat terkait stakeholdernya tidak berbuat, kendala yang di situ. Apa sikap KIP sendiri sebagai kontribusinya untuk dapat terselenggaranya pemilu jurdil dan luber itu? Kalau dulu luber langsung untuk beringin, dulu ya kan, pemilu Orde Baru. Pemilunya masih kapan, hasilnya udah bisa ditebak. Hari ini juga sama, kan begitu. Nah, KIP terkait pertanyaan tadi, kalau ikutin beritanya tegas, keras, ya kan, artinya dugaan-dugaan pelanggaran seperti itu harus diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku. Itu bahasa klise sebenarnya kan, banyak kan. Sudah berstatement. Oh sudah, ada link beritanya, nanti bisa saya kirim. Ya itu di tingkat pengurus yang sekarang ya, dengan yang dipimpin Kakak Suminta sebagai sekjen, kan kepemimpinan eksekutif KIP itu tertinggi sekjen kayak PBB gitu. Itu dan kita juga
tetap, ya aku ini kan di anggota Majelis Nasional dan ada 9 orang dari berbagai daerah termasuk Ompi, Pak Skahirianto, terus ada dari Padang juga, ada dari Ambon juga, semua. Ya dipanggil kalau akan ada keputusan-keputusan kebijakan strategis. Nah itulah kita berpedoman pada mengkalkulasi efek kesengsaraan, efek kerugian, efek kederita terkait soal kepemiluan, kan begitu. Karena kalau dibilang pemilu ini bagian dari proses konsolidasi demokrasi, kalau ngelihat peristiwa atau fakta yang terjadi dari khususnya kemarin 2019 dan proses sekarang, bullshit itu konsolidasi demokrasi. Terjadi ya. Konsolidasi demokrasi itu terjadi pencerahan. Jadi konsolidasi demokrasi itu kan pelembagaan politik di tingkat suprastruktur maupun infrastruktur. Artinya setiap institusi politik, lembaga-lembaga negara, termasuk parpol, menjalankan peran dan fungsinya secara ideal. Apakah itu terjadi? Termasuk parlemen, ya kan? Soal BTS saja parlemen harusnya udah ada pansus ini, gitu loh. Setuju. Sama negara ke depan kok, gitu loh. Jangan sampai ya pemilu cacat melahirkan pemimpin yang cacat. Betul. Oke. Itu kita cukup dulu ya. Ya kan? Terima kasih dengan kehadiran senior kami Pak Iskandar Kia, ya kan, yang telah memberikan pencerahan yang cukup padat, ya kan, dan menjadi panutan dan suri teladan bagi kami, ya kan? Allah, amin. Dengan idealismenya, ya kan, beliau tetap konsisten dengan pemikiran dan perjuangannya, ya kan, agar kita semua dapat belajar sikap pandangannya ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.